Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi dari kelas PJKRD, NIM 1931041114, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang populasi dan sampel. Yang pertama adalah pengertian populasi. Sugiono 2001 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang alami. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Menurut Margono 2004, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruangan lingkungan yang waktu kita tentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian menurut Arikunto 2002. Kerlinger Verkhan 2004 menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Nasir 2005 menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finitit, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlah tidak terhingga disebut populasi infinitit. Misalnya, jumlah petani dalam sebuah desa adalah populasi finitit, sebaliknya jumlah pelamparan mata dado yang terus-menerus merupakan populasi infinitit. Pengertian lainnya diungkapkan oleh Nawawi Margono 2004 yang menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Kaitannya dengan batasan tersebut, populasi dapat dibedakan menjadi beberapa. Berikut ini yang pertama adalah populasi terbatas, populasi terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik terbatas. Misalnya 5.000 juta orang guru sama pada awal tahun 1985 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulusan program strata 1 dan lain-lainnya. Yang kedua adalah populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni populasi yang tidak dapat ditemukan batasan-batasannya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya, guru di kegiatan belajar satu konsep dasar populasi dan sampel Indonesia, yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak guru pertama ada sampai sekarang, dan yang akan datang dalam keadaan seperti itu jumlahnya tidak dapat dihitung. Hanya dapat digambarkan suatu jumlah objek secara kualitas dengan karakteristik yang bersifat umum, yang itu orang-orang dahulu, karakteristik sekarang dan yang akan menjadi guru. Populasi seperti ini disebut juga parameter. Selain itu, menurut Margono, populasi dapat dibedakan ke dalam hal berikut. Yang pertama adalah populasi teoretis, yang itu adalah teoretis population, yakni sejumlah populasi yang batasan-batasannya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru berumur 25 tahun sampai dengan 40 tahun, program S1, jalur skripsi, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah populasi yang tersedia, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tes. Misalnya, guru sebanyak 250 di kota Bandung terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis. Margono 2004 pun menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut. Yang pertama itu adalah populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu satu botol sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama saja.
Yang kedua adalah populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batasan-batasannya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Penelitian di bidang sosial. Secara kuantitatif, penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. Yang selanjutnya adalah B, pengertian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Arikunto 2009, Forshan 2004 mendapatkan yang senada pun diketemukan oleh Sugiono 2001. Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Margono 2004 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian-bagian dari populasi. Sebagai contoh, monster yang diambil dengan menggunakan cara tertentu. Hadi Margono 2004 menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal berikut. Yang pertama adalah penelitian bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dan besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. Yang kedua adalah penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil penelitian dalam arti mengenakan kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Goino 2004 menyatakan bahwa beberapa alasan tersebut, yaitu yang pertama adalah ukuran populasi dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga, berupa parameter yang sejumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu sama sekali tidak memungkinkan mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas atau terhingga yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid sekolah dasar tersebar dari seluruh pelosok Indonesia misalnya. Yang kedua adalah masalah biaya besar kecilnya biaya, tergantung juga dari banyaknya sedikit objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah suatu cara untuk mengurangi biaya. Yang ketiga adalah masalah waktu penelitian. Sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih cepat. Yang keempat adalah percobaan yang bersifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya tidak memungkinkan mengeluarkan semua darah dari tubuh seseorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Yang kelima adalah masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian terselenggara. Boleh jadi penelitian akan bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. Yang keenam adalah masalah ekonomis atau pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti. Apakah kegunaan dari hasil peneliti sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Selanjutnya adalah C, teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Sugiono 2001, Margono 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi, akan diperoleh sampel yang representatif untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Yang pertama, secara skematis menurut Sugiono 2001, teknik sampling ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Inilah gambar dari teknik sampling. Teknik sampling terbagi dari beberapa. Dari gambar di atas terlihat bahwa teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling.
Probability sampling meliputi sampling random, sampling proportional, Stefanin random sampling, disproportional, fit random sampling, dan array atau cluster. Sampling neuron daerah. Yang selanjutnya adalah non-problematic sampling meliputi sampling sistematis, sampling kota, sampling accidental, professional sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tentang populasi dan sampling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.